Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak suka skincare? Di zaman yang menuntut lo untuk good looking, kayaknya skincare itu udah menjadi kebutuhan primer ya bagi kita semua. Nah, pada cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata kali ini, gue akan ngebahas seorang wanita yang terobsesi dengan skincare, kecantikan, dan juga operasi plastik sampai-sampai dia menyuntikkan wajahnya ini dengan minyak dan juga semen. Sebelum kita masuk ke dalam detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nih nyalain notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka banget skincarean. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran tahun 1980-an, ada seorang wanita muda yang berasal dari Korea Selatan bernama Han Hye-kyung. Diketahui ya, pada tahun tersebut Han Hye-kyung atau Han Hye ya, sudah berusia 20 tahunan. Gua nggak dapat informasi yang banyak nih mengenai background keluarganya Han Hye. Cuman menurut kesaksiannya, Han Hye dibesarkan di keluarga yang relatif kurang mampu. Dikabarkan ayahnya Han Hye itu sering berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena Han Hye dibesarkan di keluarga yang kurang mampu, dia akhirnya mempunyai ambisi yang besar untuk mencari uang yang banyak. Nah, salah satu cara di pikirannya dia untuk mendapatkan duit yang banyak dengan cara yang relatif cepat adalah dengan cara menjadi artis terkenal. Kebetulan juga Han Hye itu mempunyai suara yang cukup bagus dalam bernyanyi. Selain berbakat dalam tarik suara, Han Hye dikenal sebagai seorang wanita yang terbilang cukup cantik. Dari foto-fotonya ini ya bisa kelihatan kalau wajahnya itu natural banget, senyumnya manis, kulitnya putih bersih, dan gayanya pas lah ya untuk era tahun 80-an. Selain itu juga Han Hye dianggap pintar tuh dalam memilih outfit ketika dia manggung. Dia selalu menggunakan pakaian yang stylish, yang lagi hits, yang lagi trending. Pokoknya dia pintar banget lah dalam berfashion. Menurut gua ya, apa yang dimiliki Han Hye pada waktu itu merupakan paket lengkap. Han Hye mempunyai wajah yang cantik, berbakat dalam bernyanyi, dan juga insting yang baik dalam dunia fashion. Dia pede lah ya kalau dirinya itu bakalan sukses dalam dunia entertainment, terutama dunia tarik suara. Dimulai dah tuh karirnya Han Hye sebagai penyanyi profesional. Dia selama beberapa waktu ke depan ya selalu aja bekerja sebagai penyanyi di kafe, live music, pentas seni, atau pertunjukan-pertunjukan lainnya. Banyak orang-orang yang kagum dengan suaranya dan juga penampilan Han Hye. Semakin lama karir dia dalam dunia tarik suara sebagai penyanyi ya itu terus meningkat. Karena karirnya semakin meningkat, maka duit yang dia dapat itu juga semakin banyak. Han Hye pada akhirnya bisa tuh meningkatkan perekonomian keluarganya menjadi lebih mendingan lah. Untuk meningkatkan karir dan juga keuangan Han Hye menjadi lebih tinggi lagi, lebih maju lagi, dia memutuskan untuk meniti karirnya sebagai penyanyi di negara tetangga, yaitu di Jepang. Di Jepang awalnya dia cuma nyanyi-nyanyi di sebuah klub atau live music. Awalnya dia dibayar murah lah ya, tapi seiring berjalannya waktu Han Hye semakin lama dibayar dengan harga yang cukup tinggi, sampai akhirnya dia ditawarin tuh untuk membuat album musik oleh produser ternama. Selain itu juga Han Hye mendapat julukan sebagai perisai sungai Korea karena penampilannya yang mantap, suaranya yang bagus, dan juga senyumnya tuh yang manis. Pada momen ini kehidupan Han Hye bisa dibilang udah lebih mendingan lah. Dari segi karir, dia yang tadinya hanya sekedar penyanyi di live music sekarang sudah ngebuat album sendiri. Dari segi perekonomian dia nggak tajir-tajir banget, tapi punya lah ya duit untuk hidup mandiri di Jepang dan juga ngirim buat orang tuanya di Korea Selatan. Dari segi pamor atau reputasi, dia dibilang terkenal juga nggak terkenal banget, tapi pede lah ya kalau dia menganggap dirinya itu terkenal. Bisa dibilang kehidupannya Han Hye itu di tengah, tidak terpuruk tapi juga tidak melejit, melainkan ya lumayan lah ya. Walaupun kehidupan Han Hye ini sudah terbilang lumayan, ada satu nih yang masih mengganjal pikirannya dia. Han Hye selalu menganggap kalau dirinya itu kurang cantik. Menurut kesaksian Han Hye, dia merasa dan sadar bahwa dirinya tuh cantik. Tapi ada wanita lain di luar sana yang menurutnya itu lebih cantik daripada Han Hye. Hal ini membuat dirinya tuh insecure karena takutnya ada wanita lain yang lebih cantik yang menggantikan posisinya. Karena keuangannya Han Hye ini dibilang agak pas-pasan ya, dia nggak bisa tuh membeli atau menyewa jasa klinik kecantikan yang mewah untuk operasi plastik. Dia mencari cara lain tuh, dan ujung-ujungnya dari informasi yang dia dapatkan melalui teman-temannya, dia menemukan klinik kecantikan yang murah yang bisa operasi plastik tapi tidak memiliki izin praktek, atau bisa dibilang
ilegal. Ya udah deh, karena Han Hye pengen banget nih operasi plastik tapi duitnya pas-pasan, dia berkunjung dah tuh ke klinik kecantikan yang abal-abal. Awalnya Han Hye melakukan banyak suntikan botox di hidungnya supaya lebih mancung. Kemudian suntik lagi di pipi supaya kelihatan lebih tirus. Terus juga suntik lagi di dagu supaya dagunya tuh semakin lancip. Hasil dari operasi plastik kali ini adalah Han Hye merasa cukup puas tuh dengan wajahnya sekarang. Dia merasa lebih percaya diri karena dia menganggap dirinya tuh telah lebih cantik setelah suntik botox di sana-sini. Teman-temannya juga mulai notice nih dengan perubahan di wajahnya Han Hye. Mereka kayak, wah kayaknya makin hari lo makin cantik deh. Rahasianya apa dong sis? Spill the tea dong. Dari sini Han Hye mulai tuh berpikiran, kayaknya nih ya, kayaknya kalau semakin cantik wajah gue, maka semakin banyak orang yang notice. Kalau semakin banyak orang yang notice, maka semakin banyak juga job nyanyi yang gue dapatkan. Kalau semakin banyak job nyanyi yang gue dapatkan, maka semakin banyak juga uang yang gue hasilkan. Dari sini nih Han Hye mulai ketagihan tuh dengan operasi plastik. Pada momen ini ya, setiap kali Han Hye selesai manggung atau nyanyi, dia selalu balik lagi tuh ke klinik kecantikan yang abal-abal. Jadi mekanismenya begini, Han Hye manggung nih, dapat duit, terus ke klinik kecantikan, lalu operasi plastik. Misalnya hidung dulu. Minggu depan atau beberapa minggu selanjutnya, Han Hye dapat duit lagi tuh dari hasil manggung. Habis itu dia ke klinik kecantikan lagi, lalu operasi lagi. Kali ini misalnya kulit matanya. Jadi bisa dibilang Han Hye itu manggung dapat duit operasi plastik, manggung dapat duit operasi plastik. Begitu terus tuh kegiatannya. Bahkan saking parahnya, saking terobsesi dengan kecantikan, dengan operasi plastik bla bla bla, Han Hye pas lagi nggak ada duit pun pengen tuh operasi plastik. Han Hye sempat meminjam uang ke teman-teman, ke agensi, atau ke pihak pinjam meminjam uang ya untuk sekedar operasi plastik. Sampai pas usia Han Hye mencapai ke pertengahan 30-an, wajahnya dia itu mulai mengalami pembekakan. Seperti yang lo lihat ya, di bagian pipi dan sekitaran dagunya itu agak gede gitu. Kalau gua boleh komentar, wajahnya nih agak sedikit tidak proporsional. Tubuhnya dia itu kelihatan langsing, tapi wajahnya tuh kayak gede, kayak membengkak. Tapi ya masih terbilang cantik lah ya, masih terlihat muda. Menurut kesaksian Han Hye, awalnya dia selalu meminta dokter di klinik kecantikan abal-abal untuk menyuntikkan cairan botox. Tapi karena Han Hye tidak memiliki duit untuk membeli cairan botox, dia meminta dokternya untuk menyuntikkan zat lain yang efeknya mirip dengan cairan botox. Zat lain ini gue juga nggak tahu tuh apa, tapi yang jelas efeknya adalah wajahnya Han Hye itu mulai terlihat membengkak. Lalu pas usia Han Hye mencapai 38 tahun, dia balik lagi tuh ke Korea Selatan. Di sana keluarganya itu mulai mengkritik Han Hye yang bolak-balik ke klinik kecantikan untuk operasi plastik. Keluarganya kayak bilang, udah ngapain sih operasi plastik terus, wajah kamu tuh udah membengkak nih. Walaupun udah dikasih tahu sama keluarganya, Han Hye kayak menghiraukan aja tuh kritik dari keluarganya. Han Hye malah bilang, loh justru wajah bengkak seperti ini nih yang gua mau. Tapi lama-kelamaan Han Hye itu juga stres. Dia mulai sadar bahwa wajahnya ini bukanlah wajah yang dia inginkan. Menurut kesaksian Han Hye ya, dia kayak menderita skizofrenia. Dia mulai halu tuh. Dia bilang bahwa setiap harinya dia tuh mendengar suara-suara di pikiran dia yang bilang kalau dia tuh nggak cantik, dia tuh tidak cukup baik, dia tuh mesti melakukan operasi plastik lagi untuk memperbaiki wajahnya. Pada momen ini dia nggak punya tuh duit untuk operasi plastik dan juga tidak punya kenalan ke dokter yang ingin mengoperasi dirinya. Pada akhirnya Han Hye mulai gegabah dan mulai mengambil tindakan yang mengerikan. Han Hye pada saat itu ya mulai bereksperimen dengan wajahnya sendiri. Awalnya dia melelehkan krim muka gitu, terus lelehannya ini dia masukin ke dalam botol suntikan. Setelah itu dia suntikin cairan lelehan krim muka ini ke wajahnya. Nah, gua nggak tahu nih apa yang ada di pikirannya atau dia mendapatkan tips kecantikan dari mana. Tapi selanjutnya dia terus-terusan melakukan eksperimen. Yang tadinya dia menyuntikkan lelehan dari krim muka, sekarang dia menyuntikkan minyak goreng, silikon, dan juga semen ke mukanya. Semen, iya semen yang biasa dipakai buat ngebangun tembok, rumah, bangunan, dan lain-lain, itu dia suntikin ke mukanya. Pada titik ini ya kita nggak tahu nih apa yang ada di pikiran Han Hye sampai-sampai dia menyuntikkan semen. Tapi kita semua
tahu bagaimana hasilnya. Seperti yang lo tahu ya, lo lihat sendiri nih, ini adalah wajah Han Hye ketika dia masih berusia 20 tahun. Ini adalah foto di mana Han Hye itu memulai karirnya dia sebagai penyanyi profesional. Dia masih kelihatan muda, inosen, senyumnya manis, ya pokoknya cantik lah ya. Dan sekarang ini adalah fotonya Han Hye setelah dia operasi plastik berkali-kali dan juga menyuntikkan berbagai macam zat ke wajahnya. Jujur ya, gue gak bisa berkomentar banyak ya, tapi gue yakin masing-masing dari lo, masing-masing dari kita pasti punyalah komentar mengenai aduh ya. Nah, menurut kesaksian Han Hye, ketika dia berwajah seperti ini, semua orang itu takut kepadanya. Setiap kali dia berpapasan dengan orang lain, orang-orang pada menghindar, pada melirik gitu ke arah dia dengan tatapan yang heran ataupun ngeri. Kalaupun ada orang yang berani berpapasan dengan dia, biasanya mereka adalah orang-orang yang terang-terangan mengejek atau membuli Han Hye. Lebih parahnya lagi adalah tidak ada dokter yang mau dan mampu membantu memulihkan wajahnya Han Hye. Dokter kayak ngeri dan juga bingung. Ini wajahnya Han Hye kok bisa sampai begini, ini bagaimana ceritanya? Terus ini mau diapain? Dokter pun juga heran, kayak kok bisa-bisanya Han Hye ini masih hidup? Dia bereksperimen dengan menyuntikkan zat aneh ke wajahnya sendiri loh. Kebanyakan orang mah udah pada meninggal, pembuluh darahnya udah pada pecah, udah mohon maaf ya, udah buta permanen. Tapi kok ini masih bisa hidup? Heran lah pokoknya. Pada saat itu ya Han Hye ini sedih banget, udah gak tahu mesti bagaimana lagi, udah kehilangan harapan karena dia udah kehilangan kecantikannya. Lalu pada tahun 2004 ada sebuah produser dokumentasi gitu yang ingin merekam jejaknya Han Hye. Produser dokumentasi ini kayak ngebuat deal-dealan kepada Han Hye, bakalan mencarikan dokter yang sekiranya bisa membenahi wajahnya Han Hye. Singkat cerita, ketemulah tuh tim dokter yang ingin membenahi wajahnya Han Hye dan mulai tuh proses dokumentasi. Pada saat pemeriksaan awal ya, dokter men-scan kepala atau wajahnya Han Hye. Dokter menemukan fakta bahwasannya tebal kulit di wajahnya Han Hye itu adalah 3 cm, sedangkan orang normal itu 5 mm. Bisa lihat sendiri nih perbandingan gambar ini ya. Di sebelah kiri adalah tebal kulit dari wajah orang normal, sedangkan di sebelah kanan adalah tebal kulit di wajahnya Han Hye. Yang artinya kalau disimpulkan ya, ada banyak banget zat asing yang ada di dalam kulit wajahnya Han Hye, sampai-sampai tebal kulitnya ini mencapai 3 cm. Setelah pemeriksaan awal ini yang tadi itu sudah dilakukan, dokter akhirnya melakukan operasi ke wajahnya Han Hye. Pas selesai operasi ya, dokter berhasil tuh mengeluarkan zat asing dari wajahnya Han Hye sebanyak 4 kg. Zat asing ini apa? Dokter juga nggak tahu nih. Pokoknya menurut kesaksian dokter, ini zat asingnya tuh kayak campuran minyak, semen, dan juga daging gitu yang udah menyatu. Walaupun dokter udah berhasil mengeluarkan zat asing dari wajahnya Han Hye, sorry to say, wajahnya Han Hye itu tidaklah kembali seperti dulu. Kulit yang ada di wajahnya Han Hye ini udah ketarik banget karena selama beberapa tahun terakhir ya, kulitnya itu kayak membawa beban sebanyak 4 kg setiap harinya. Selain itu, hasil dari operasi ini mengakibatkan Han Hye itu tidak bisa menutup matanya. Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi tuh kulit yang tersisa di area mata untuk menutup matanya. Ditambah lagi zat-zat asing yang ada di wajahnya tadi itu mengakibatkan kerusakan di saraf, otot, dan juga pembuluh darah di sekitaran wajah. Alhasil Han Hye ini tidak bisa berbicara dengan normal, apalagi bernyanyi. Lalu pada tanggal 15 Desember tahun 2018, ketika Han Hye berusia 57 tahun, dia dikabarkan meninggal dunia. Tidak ada yang mengetahui nih penyebabnya apa. Namun setelah operasi perbaikan wajahnya tadi ya, Han Hye sempat berkata bahwa dia telah menemukan lagi hatinya, walaupun dia tidak mendapatkan kembali kecantikannya. So itu adalah cerita seorang wanita yang terobsesi dengan kecantikan dan operasi plastik sampai-sampai wajahnya itu berubah total. Kalau sekiranya lo masih membutuhkan asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.